Ya, shalom, selamat siang, selamat kita jumpa lagi siang hari ini. Berkat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita bisa kembali lagi bersama-sama. Menyapa shalom Ibu Lucy, Ibu Yanti yang sudah siap di kamera, sudah sementara live. Mari bersama-sama dan yang lain yang akan bergabung. Kita terus memastikan bahwa hidup kita setiap hari akan selalu mengalami sebuah pemahaman yang terus meningkat tentang kebenaran. Jadi hari ini membuat status dalam Filipi 4 ayat 8 di Facebook Mam. Di situ dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran kita. Jadi hari ini Tuhan meneguhkan hati ya secara pribadi Mam. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Amin. Yang baik dan yang adil. Renungkanlah. Direnungkan hal-hal yang murni dan indah. Ya, serta kebaikan, keindahan di dalam diri orang lain, bukan cuma untuk diri kita. Artinya kita ingat kebaikan orang, merenungkan sehingga selalu akan menolong kita untuk tidak mudah mengingat hal-hal yang buruk, misalnya hal-hal yang terjadi dalam proses perjalanan hidup kita, dan memudahkan kita untuk selalu berpikir positif. Yang terakhir di situ dikatakan, ingatlah hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi selalu renungkan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Kita bisa sampai pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Atasi pikiran negatif dan teruslah hidup dari pola pikir yang ilahi. Itu yang menulis. Jadi sehingga dari hari ke hari kita lalui dengan penuh sukacita dan pasti penuh dengan kemenangan. Satu bukti hari ini kita ada bersama-sama kembali di jam yang sama. Kita merindukan Tuhan terus bekerja, terus memanifestasikan dirinya lewat penyembahan dan pujian kita. Karena itu mari siang ini mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Penyanyi pujiannya Tuhan. Ya Tuhanku, amin. Semua kita mari sama-sama satukan hati, kita akan nyanyikan pujian ini. Cek, 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 cek. Oh, ada suaranya sebentar. Cek. Haleluya. Cek. Oke. Kita ganti mic-nya. Ganti mic, habis baterai. Ya. Cek. Cek, cek, cek. Cek. Cek 1 2. Sorry, Mama ada perbaiki mic. Ya Tuhanku, sama-sama nyanyi pujian. Ku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Inilah yang kurenungkan, yes amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Oh biar hatiku bersuka karenamu. Dan segenap hati lagi katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka kami bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah nyanyian pujian dan pengagungan terus keluar dari rongkongan kami dan mulut kami sebagai bukti bahwa Tuhan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Kami menyanyikan pujian pengagungan akan segala kebaikan-Mu, kedahsyatanmu, kehebatanmu, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sebabnya siang ini mari Roh Kudus set hati kami bersama-sama. Kami tetap tersedia bersama-sama untuk terus belajar, untuk terus diset di dalam firman-Mu, sehingga hidup kami dari hari ke hari kami makin mengenakan pikiran Kristus. Hidup kami dalam lingkupan kuasa hadirat-Mu, suasana hadirat Tuhan. Oh, kehidupan ilahi itu terus terbangun di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus terus bekerjalah, terus bawa setiap kehidupan kami untuk terus berset, terus terbangun di dalam Engkau. Hanya Roh-Mu yang dapat memampukan kami untuk bisa bertahan di firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di minggu hari Senin, minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Kami berdoa di tanggal 15 hari ini kami bersyukur kami ada dalam pemeliharaan Tuhan di minggu kedua. Kami bersyukur karena kami tahu kami ada semua karena anugerah Tuhan. Seluruh keluarga rohani alami kebaikan Tuhan. Seluruh keluarga rohani sehat dan baik-baik. Terima kasih Bapa. Kami pulangkan pujian dan hormat syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau
ya secara bersama-sama. Mari kita kembali lanjut dengan firman Tuhan dari sharing kita kemarin yang hampir selesai, sempat terputus, jadi Imam sambung dari apa yang kemarin kita sudah hari Sabtu kita belajar bersama betapa pentingnya kita menjagai pemimpin ya. Sebab ketika saudara berfungsi menjagai kehidupan seorang pemimpin, artinya saudara bersama-sama pemimpin terus berkolaborasi dalam kegerakan Tuhan melalui pelayanan yang ada di jemaat lokal. Tanpa saudara sebagai jemaat memfungsikan diri dengan baik, mengambil tanggung jawab untuk menjagai seorang pemimpin, ini juga akan sulit. Karena sebagaimana kita tahu, ya, musuh akan selalu mencoba untuk menghalangi pergerakan. Musuh akan selalu berusaha untuk membunuh kegerakan. Jadi setiap kali pelayanan mulai bertumbuh, pelayanan mulai meningkat, maka saudara, musuh akan selalu dengan berbagai cara, persepsi yang tidak sama, ya, spirit yang membuat tidak lagi ada penundukan diri, tidak ada ketaatan dalam pelayanan, sehingga itu bisa membahayakan pemimpin. Oleh karena itu di Ibrani pasal 13 kemarin kita baca, ya, kita baca kembali di Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, ketika seorang pemimpin melakukan tugasnya menjagai, ya, seluruh kehidupan jemaat, terus berusaha memastikan kehidupan jemaat terawat secara rohani, terus bertumbuh, terus makin menjadi strong, makin menjadi kuat, maka saudara, timbal balik dari apa yang harus saudara lakukan sebagai respon, sebagai sikap yang baik untuk menjagai pemimpin yang Tuhan beri sebagai anugerah di dalam jemaat lokal, sebagai orang tua rohanimu di jemaat lokal. Maka yang harus engkau lakukan adalah engkau harus memiliki sikap hati menjagai kehidupan pemimpinmu. Dengan cara apa? Kemarin kita sudah belajar bersama, ya. Dengan cara apa saudara bisa melakukan itu? Nomor satu yang harus saudara lakukan selalu menjagai persepsi atau pemahaman, pandangan saudara, konsep pikir saudara, dan sikap hati terhadap pemimpin. Karena seringkali mungkin ada hal-hal yang seperti kemarin Mam katakan, ada hal yang misalnya ketika firman menegur hidupmu, menegur kehidupanmu yang tidak akurat, dan rasanya firman itu begitu keras. Seringkali respon hatimu menjadi salah, menjadi justru bukan menerima firman, tetapi sebaliknya engkau menjadi tersinggung. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dijaga, bahwa pola pikir kita yang terus diset dalam kebenaran. Setiap kali firman datang, tujuannya adalah memastikan hidupmu makin akurat. Setiap kali firman datang, mengevaluasi, meng-cross check seluruh perjalanan hidup kita. Maka Mam percaya pada waktu saudara memiliki persepsi yang benar, konsep pikir yang benar, maka engkau akan bisa dengan mudah mendengar, mencerna firman, lalu mulai mengevaluasi hidupmu, melihat apa yang selama ini dalam proses perjalanan hidup itu masih kurang, sehingga saudara akan dengan mudah mentaati firman. Dan mulai dengan taat, saudara mulai mentaati firman, artinya mengkondisikan dirimu, kehidupanmu untuk mulai mentaati kebenaran yang disampaikan. Karena yang pasti bahwa setiap kali firman datang, bukan tujuannya hanya sekedar informasi biasa saudara dengar, lalu itu menjadi familiar. Tetapi pada waktu saudara mendengar, tujuannya adalah firman datang untuk supaya memastikan kualitas hidup rohanimu makin bertumbuh, pemahamanmu makin meningkat, pengetahuan akan kebenaran ini memastikan langkah-langkah hidupmu setiap hari tidak lagi ceroboh, tidak lagi terus menjalani kehidupannya duniawi, membawa kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang sifat-sifat duniawi, di mana di dalamnya tentu kita tidak mentaati firman, lebih mendengarkan daging, lebih mengikuti tren yang ada, maksudnya hal-hal yang sedang terjadi yang tidak secara sengaja saudara
itu akan mengotori kehidupanmu. Artinya ini penting untuk kita memahaminya dengan baik. Amin. Karena seringkali kita melihat, bukan seringkali, itu hal yang harus benar-benar jemaat pahami. Pemimpin ya, ketika pemimpin mulai bergerak dalam fashionnya, dalam pelayanan dan pengurapan Tuhan bekerja, seringkali iblis berusaha untuk coba menghentikan, coba untuk menutup atau menghalangi kehidupannya dengan hal-hal yang mungkin respon jemaat. Ya, memang tidak semua, tetapi di sini sudah harus menempatkan diri bahwa pemimpin yang Tuhan percayakan kepadamu sebagai anugerah di dalam rumah rohani itu juga memiliki satu kerinduan untuk engkau benar-benar menghidupi apa yang disampaikan, benar-benar menginginkan hidupmu dari hari ke hari alami perubahan, karena semua tujuannya adalah keuntungan yang akan didapat adalah kehidupanmu makin berbeda. Tentu tantangan-tantangan tidak lagi menjadi bulan-bulanan. Engkau tidak lagi mengalami beban dan dosa karena hal-hal yang kemarin menjelaskan. Kita ada di dalam perlombaan, oke? Perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Maka saudara harus berlomba dengan tekun. Saudara harus berlomba dan memastikan tidak ada lagi beban dan dosa yang merintangi. Itu sebabnya hidup kita harus dibangun secara akurat, sehingga betul-betul beban. Apa itu beban? Kemarin katakan beban adalah sikap, tindakan, atau gaya hidup yang sebenarnya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, dan itu sangat mengganggumu, dan itu membuatmu terhenti, membuatmu selalu melakukan kesalahan, membuatmu selalu dalam proses berjalannya hidup. Engkau akan selalu mengalami kendala sehingga engkau tidak mampu berlomba dengan tekun. Orang lain mungkin sudah luar biasa, tapi engkau mengalami ketertinggalan, engkau mengalami hal yang sebenarnya mungkin tidak terlihat secara jasmani, ya, sesuatu yang mungkin rugi, tetapi itu secara batin, secara kekuatan rohmu engkau mengalami kondisi yang lemah. Orang lain begitu strong, begitu bergairah, karena firman harus menjadi asupan penting dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dukung pemimpinmu, jagai pemimpinmu dengan persepsi yang benar. Engkau harus melihat apa yang dia lakukan, rekam jejak pelayanan. Kalaupun misalnya terlihat ada hal yang salah, sebentar. Maka tugas saudara adalah selalu berdoa, berdiri bersama pemimpin, mengerti apa yang pemimpin lakukan adalah sebuah tugas yang tidak mudah. Bukan sekedar tugas yang, ya, sebuah delegasi yang mungkin membuat saudara seperti layaknya pekerjaan dunia. Tapi ini tanggung jawab yang besar, karena pemimpin bertanggung jawab atas jiwamu. Jadi kalau saudara sepanjang kehidupan berjalan di bawah kepemimpinan, pertanyaan saya, apakah saudara sudah melakukan bagian di mana kewajibanmu untuk menjagai pemimpinmu, berdoa untuk pemimpinmu, terus mendengarkan apa yang disampaikan menjadi firman yang membawa hidupmu dari waktu ke waktu alami perubahan, atau sebaliknya, ya? Itu pertanyaan saya. Oleh karena itu saya berharap keluarga rohani, anak-anak rohani, jemaat yang ada di gereja lokal kita di sini, dari waktu ke waktu, Mam sudah polakan itu, dan Mam menikmati hal-hal yang luar biasa. Memang belum semua itu ada di dalam hati Mam sebagai sebuah bentuk dari penilaian sebagai pemimpin. Tetapi saudara, di dalam semua yang pasti semua kita diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Tuhan yang mengontrol hidup kita, Tuhan yang mengawasi hidup kita. Dia adalah Tuhan yang selalu akan selalu memberikan kita teguran firman, kebenaran-kebenaran yang akan memastikan sehingga kita tidak ceroboh bangun hidup, ya. Dari hari ke hari kerinduan Tuhan adalah kita berkemenangan. Dari hari ke hari kerinduan Tuhan kita menjadi makin kuat, makin teguh, tidak mudah menyerah. Engkau melibatkan diri dalam pelayanan karena engkau bekerja sama dengan pemimpin. Engkau melihat ada sesuatu yang dapat engkau lakukan atau kontribusi dari apa yang engkau lakukan, karena engkau pun memiliki karunia. Tuhan memberi engkau karunia. Tapi itu bukan berarti sebagai
sebuah bentuk dari saudara merasa hebat daripada yang lain. Karena pasti takaran anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Karena itu latih dirimu ada di bawah penundukan diri pada seorang pemimpin. Kalau engkau belajar menundukkan diri, Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu. Secara rohani saudara, dalam rumah rohani engkau memiliki orang tua rohani. Amin. Jadi jangan sembarang ngomong kepada orang yang tidak tepat, yang tidak kompeten. Karena dia tidak tahu apa yang kau alami, dan bisa saja engkau akan mendapatkan inputan yang salah. Tapi ketika engkau tepat, engkau mendengarkan arahan, meminta arahan, atau engkau konseling misalnya tentang masalah, tentang sesuatu dan lain hal, maka pemimpinmu yang tahu proses perjalanan imanmu, dia akan memberikan engkau nasihat. Karena sebagai pemimpin tentunya Tuhan berikan kepada dia urapan yang berbeda. Ya, ada marifat, bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, sehingga dengarkan arahan itu. Ya, tanpa saudara merasa ini tidak sesuai, ini tidak cocok, ya belajarlah taat. Jika saudara ingin mengalami kemenangan, ingin mengalami terobosan, belajarlah untuk mulai menerapkan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, ini memang cuma mengulangnya di bagian kedua. Karena begini, sebelum kita lanjut ke bagian kedua, ada begitu banyak orang tidak mengerti kewajibannya, atau ya mau bilang kewajiban, ya memang adalah salah satu tanggung jawab juga untuk menjagai pemimpin. Tapi saudara, jika dikatakan itu adalah sebuah kewajiban, artinya ya dengan kerelaan, dengan sukarela. Artinya tanpa dengan paksa, ya engkau benar-benar mengerti, berdiri bersama pemimpin untuk tadi persepsimu, pandanganmu harus benar-benar tidak salah gitu. Artinya persepsi saudara harus benar terhadap pemimpin, konsep pikir kita, ya, sehingga kita tidak selalu berseberangan dengan pemimpin. Misalnya saudara ditegur, ya saudara harus menerima, karena itu bukan keuntungan pribadi dia sebagai pemimpin, tapi dia, kita berkata, dia bertanggung jawab menjagai jiwamu. Jadi kalau kau mengalami masalah yang besar misalnya, kau akan lari kemana coba? Kau tidak akan mungkin lari ke orang lain. Pasti engkau akan cari orang tua rohanimu yang akan memberi kau nasihat, yang akan memberikan engkau arahan dan akan mendoakanmu. Tapi kalau boleh jangan sampai engkau sudah mengalami masalah dan lain-lain, masalah yang besar, sedapat mungkin jika firman sudah datang padamu, taatilah itu. Kemarin di ibadah hari Minggu sudah mengingatkan kita. Amin. Hal yang kedua adalah terus kembangkan potensi. Jadi latih diri berbau dengan keluarga rohani. Jika engkau punya karunia, bisa misalnya nyanyi, suaramu bagus, bisa bantu singer, hal-hal lain lagi mungkin bagian-bagian yang bisa saudara lakukan. Apa yang bentuk pelayanan, apa yang saudara bisa dengan sukarela, spirit volunteer. Jadi bukan saudara juga merasa, artinya merasa punya karunia jadi menawarkan diri. Sebenarnya tidak juga, karena pasti motivasi saudara, ketulusan hatimu, engkau akan terukur. Misalnya contoh kita di sini, dulunya kita isi form, tapi sekarang lebih kepada memastikan kita semua dewasa. Kalau saya mau melayani maka saya harus komitmen. SOP yang sudah dibuat di sini adalah seorang pelayan dia selalu menjaga kehidupan doanya. Karena ini belum norma, belum secara penuh. Jadi kita belum mengadakan doa ya setiap hari, setiap minggu, maksudnya setiap minggu ada satu hari Jumat malam sore itu kita kumpul doa untuk memastikan para pelayan yang melayani mereka satu hati ya. Jadi itu penting, hal-hal yang harus terus saudara mengembangkan potensi, mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu, sehingga bersama-sama kita bergerak dalam agenda Tuhan ya ke depan, dalam destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, sehingga kita bersama-sama di sini menyatakan sebagai satu keluarga kita saling menopang pemimpin dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Yang ketiga cuma mengulang aja ya. Jadi 3 dan 4 terakhir yang kemarin terputus. Yang ketiga, teruslah mengembangkan mentalitas sebagai pahlawan iman. Artinya kehidupan kita dari waktu ke waktu, kita harus terus mengalami, pastikan kita alami kemajuan. Jadi selalu mengevaluasi hidup kita setiap hari, memastikan kehidupan doa saya bagaimana ya.
saudara membaca firman, misalnya kita di grup ABA untuk kita jemaat lokal di sini setiap hari 5 pasal. Bagaimana? Apakah terus maju tepat melapor atau sudah mundur dalam satu hari itu? Harusnya mungkin sudah 2 bagian. Kemarin hari ini kemarin harus selesai batas jam 12, tapi akhirnya bisa tertunda sampai hari ini. Cek, itu hal-hal yang harus selalu dijaga. Mengembangkan mentalitas selalu taat, karena di dalam ketaatan di situ artinya ada iman. Iman saudara, semakin saudara taat, saudara mengalami ada kekuatan. Saudara mengalami hidupmu makin kuat, makin strong, imanmu makin teguh, karena hidup yang secara disiplin, secara akurat dari waktu ke waktu, engkau akan mengalami ada sesuatu kekuatan di hatimu, kekuatan di dalam dirimu yang memastikan Tuhan makin bekerja, ya. Kalau kita tidak taat, artinya misalnya lama-kelamaan kalau saudara tidak secara akurat, tidak secara disiplin memacu dirimu, akan tertinggal lagi. Akhirnya yang tadinya sudah bagus-bagus, laporan setiap hari, lama-lama undur. Lama-lama akhirnya sudah buat admin, karena aturan main di dalam adalah kalau sudah 1/24 jam harus melapor. Lepas daripada itu langsung dikeluarkan. Ya, kalau saudara masih beroleh kemurahan, masih diizinkan untuk bersama-sama, bersyukurlah. Lalu jangan ulang lagi, harus terus makin hari. Mungkin karena ada hal yang mengganggu pembacaanmu sehingga sangat terganggu, ya saudara harus bijak untuk mengatur waktumu dengan baik. Amin. Jangan ada waktu tapi tidur-tiduran, malas-malasan, nonton dan lain-lain. Latih dirimu untuk makin akurat dari hari ke hari. Amin. Waktu kita melihat keberadaan daripada Daud, ya, di dalam firman Tuhan di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dengan 2, ya, orang-orang yang bergabung dengan Daud itu bukan orang-orang yang sebenarnya bukan mereka sudah oke, orang-orang sudah terbentuk, maksudnya orang-orang yang hebat. Tapi mereka juga dimulai dengan kehidupan yang tidak disiplin. Tetapi ketika dia bergabung ada di dalam pasukan tentara Daud, mereka akhirnya dari waktu ke waktu mereka memiliki kehidupan yang makin terpola dengan benar sebagai pejuang yang tangguh. Karena mereka sebelum mereka ada di dalam grup atau bersama-sama bergabung menjadi tentara Daud, mereka juga liar hidupnya. Mungkin juga ya, bukan mungkin, hidup kita juga dulu sebelum kita mengalami banyak pukulan, banyak tantangan, banyak masalah terjadi. Kalau kita tidak sadar, ya kita juga tidak akan mungkin terpola dengan benar. Tapi mempercaya dengan kondisi pandemi COVID Corona selama berapa saat ini telah mengajarkan kepada kita mempergunakan waktu dengan baik. Saudara terus diset di dalam kebenaran bahwa hidup tidak mudah ke depan, hidup makin sulit, hidup makin sukar. Oleh karena itu kita perlu tertanam, berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan mudah kita lewati karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita makin menjadi taat, kita tidak hidup dalam kedagingan lagi, lebih mendengar suara daging, tetapi kita mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kita dan membuat kita makin menundukkan diri, taat pada kebenaran, bukan lagi dengan kekuatan kita tetapi oleh kekuatan Tuhan. Katakan amin. Sehingga di sini kalau saudara perhatikan bahwa mentalitas kita perlu selalu diset dalam kebenaran. Mentalitas yang suka menyerah, suka bersungut, banyak. Saudara kenali kelemahanmu. Dengan cara engkau mulai mengenali kelemahanmu, berkomitmen untuk bangkit, berkomitmen untuk makin strong. Itu dimulai dari kesadaranmu akan kondisimu, kelemahanmu, dan atasi, handle kelemahanmu itu sehingga terus menjadi terpola, menjadi seperti yang dialami oleh tentara Daud. Mereka hanya bangkit sebagai para pejuang yang tangguh, yang militan. Seperti itu juga saudara harus menginspirasi hidup kita. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Kalau orang lain mereka bisa berubah, kenapa saya tidak? Ada yang salah dengan hidup kita. Karena itu mari, misalnya kehidupan waktu doamu, waktu pribadimu, membaca firman. Kalau orang lain bisa, kali ini aku belum bisa, aku harus bisa. Itu saudara, jangan mundur, jangan mengalami kemunduran justru. Tapi Tuhan terus akan memampukan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya beberapa nilai dasar yang harus selalu kita tanamkan itu dalam hidup kita sebagai prinsip yang harus kita miliki. Sehingga setiap kita sebagai jemaat lokal menjadi
makin kuat, memiliki iman yang luar biasa ya, sebagai pahlawan iman. Apa yang dilakukan oleh Daud melawan si Goliat itu ya, walaupun badan Daud kecil tapi dia punya iman yang luar biasa. Goliat dengan pola pikirnya, dengan pandangannya bahwa badan besar, maka dia mudah untuk menghancurkan pasukan Israel. Dan juga Daud termasuk pada saat itu. Waktu dia melihat Daud, dia bilang, anjingkah engkau sehingga engkau mendatangi aku dengan itu perkataan Daud ya, perkataan Goliat. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ketika engkau punya iman yang luar biasa, masalah sebesar apapun saudara mampu dan sanggup hadapi. Amin. Sebab itu di sini saudara harus memperhatikan sebagai pahlawan iman apa yang harus menjadi dasar keyakinan, menjadi prinsip yang kuat dalam hidup kita. Kita ingat, yang pertama adalah hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, dan apa yang tidak ada di dalam kita. Pada waktu saudara terus melatih imanmu, artinya di sini ketika saudara yakin benar-benar bahwa pun tidak ada sesuatu dalam diri kita, ketika saudara beriman, Allah sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Karena seringkali, setiap kali kita melihat menjalani kehidupan, selalu melihat keterbatasan kita. Apalah saya tidak bisa apa-apa. Kalau engkau punya iman, walaupun engkau tidak punya apa-apa, apa yang tidak ada secara jasmani dalam dirimu, Tuhan mengadakannya bagi engkau. Amin. Jadi mari terus latih hidup kita. Saya percaya ketika saudara terus belajar melatih iman, sebagai pemimpin saya pun ketika membangun gereja ini, mulai dari nol, mulai dari artinya tidak punya apa-apa, tidak punya donatur hebat, tidak punya jemaat yang kaya. Tapi ketika mulai belajar untuk bergantung kepada Tuhan, belajar beriman kepada Tuhan, seringkali kita doa seperti doa yang aneh-aneh, demo kepada Tuhan. Kita berdoa, kita meminta Tuhan sebuah percepatan dalam hitungan yang tidak menurut ukuran manusia untuk membangun. Tidak mudah di tahun-tahun itu, 2005 begitu jemaat lahir, memasuki 2006, 2007, 2008 kita mulai intens membangun, sampai pada akhirnya 2008 ke 29 gereja ini sudah diresmikan. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah penyedia, kita melatih hidup kita sebagai pahlawan iman, terus percaya, baca Ibrani pasal 11 bagaimana para tokoh-tokoh iman, maka engkau akan terinspirasi. Katakan amin. Itu sebabnya iman, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sepanjang engkau tidak pernah bertindak mentaati firman, engkau tidak akan melihat sebuah kenyataan yang Tuhan kerjakan, bahwa apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau engkau terus menjalani hidup secara akali, secara logika, bahwa itu tidak mungkin, mana mungkin, ya itu mustahil, maka saudara tidak akan pernah lihat sesuatu. Ayo mulai bertindak. Minta sesuatu yang sulit daripada Tuhan, sehingga engkau itu melatih imanmu, dijawab atau tidak dijawab. Engkau mulai melatih imanmu, melatih keperkasaan di dalam rohmu, dan mulai strong di dalam dia. Doa dengan iman, doa dengan penuh keyakinan, maka engkau memiliki spirit sebagai seorang pahlawan iman yang luar biasa. Amin. Masa sakit pilek aja lari cepat-cepat lari ke dokter. Ya sudah, harus belajar untuk beriman, walaupun mungkin dibantu dengan minum air panas dan lain-lain. Sudah harus latih imanmu. Di saat itu tuh Tuhan lagi melatih kita, Roh Kudus lagi melatih kita untuk kita memegang perkataan Allah itu hidup. Perkataan Allah itu berkuasa. Perkataan Allah itu berotoritas. Perkataan Allah itu absolut bagi hidup kita. Jadi pada saat saudara mulai melatih imanmu, melatih hidupmu taat pada perkataan Allah, maka saudara mulai melihat mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi. Hal kecil, mungkin misalnya seperti hari ini saudara harusnya mungkin minta Tuhan kalau boleh. Saudara mulai melatih, kasih panas karena cucianku sudah banyak, sudah numpuk. Doalah, mintalah, jangan bersungut. Ini kenapa lagi hujan terus? Ini kenapa begini? Mulai bersungutan, itu sifat kedagingan. Belajarlah untuk mengkoneksikan diri dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini kehidupan, ini semua orang mungkin ada orang juga perlu hujan, tapi tinggal Tuhan punya belas kasih kepadamu. Jawaban Tuhan dengan mungkin kondisi keadaanmu, sudah pakaian sudah basah semua, kotor semua, sementara mungkin tidak ada panas, ya mintalah. Amin. Mulai beriman sampai kepada hal kecil. Katakan amin. Roh Kudus tolong kami bisa menyelesaikan ini. Sebagai pahlawan iman, perhatikan apa yang berikut. Hidup kita, ya, harus hidup kita
senantiasa meresponi tuntunan hati nurani. Jadi saudara harus belajar melatih itu. Tadi Imam bilang tuntunan hati nurani. Roh Kudus akan menaruh arahan di dalam hati nuranimu. Amin. Dengarkan itu. Jadi karena di dalam hati nurani yang murni, pasti saudara akan membedakan. Misalnya contoh, kondisi tidak baik, misalnya panas, Tuhan saya minta, misalnya hujan, saudara minta Tuhan kasih panas kah? Dan kalau saudara melatih hati nuranimu murni, memperkatakan firman dan terus melatih Tuhan, tolong, daripada saudara marah-marah sifat duniawi, ini lagi hujan terus begini begitu mengeluh dan lain-lain. Tapi men-set hatimu dalam hati nurani yang murni dan mengucap syukur dengan semua yang ada. Yang tiba-tiba mungkin matahari, Tuhan kasih buat engkau matahari yang berapa jamannya untuk menjemur. Betul tidak? Hal yang sebenarnya kalau dilihat sepele, tapi bukankah Tuhan bekerja dalam seluruh aspek hidup kita? Jadi kondisikan hatimu selalu alami realita hadiratnya dalam hal apapun. Bukan cuma realita hadirat itu ketika kita menyembah bersama, ketika lagi ibadah bersama. Tidak, itu bagian dari kebersamaan di mana kita kumpul hadirat Tuhan. Tapi dalam hidupmu setiap hari juga kau alami realita hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Jadi mari ya kita terus belajar memberikan hidup kita senantiasa kepada Tuhan dan terus diset di dalam kebenaran, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu akan membuat hidup kita makin mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Makin saudara ketika melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, ya saudara akan makin hari makin mencintai Tuhan, makin mengalami hal-hal yang menggairahkan karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita lihat yang berikut. Teruslah memanifestasikan karakter Kristus. Jadi setiap hari saudara harus selalu, saudara dan saya sebagai seorang pahlawan iman, kita tidak saja hanya beriman, tapi hidup kita terus terpola. Jadi setiap hari kita mempraktekkan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam karakter ilahi. Kita tidak mudah menjadi kecewa hati, tidak mudah menjadi putus asa, tidak mudah menjadi menghakimi orang, tapi dari hari ke hari makin belajar untuk menjadi memiliki kepribadian yang manis, memiliki kepribadian yang lemah lembut, memiliki kepribadian yang selalu terbuka bagi Roh Kudus untuk berbicara dan cepat berespon. Amin. Yang berikut bahwa iman selalu, orang yang memiliki iman, yang merindukan memiliki dimensi iman yang kuat adalah orang yang selalu bersedia untuk mendahului dalam melakukan kebenaran. Jadi saudara kalau sudah tahu kebenaran, saudara harus memiliki sifat yang meresponi dengan cepat. Kalau orang lain tidak meresponi, saudara harus meresponi lebih cepat, lebih duluan maksudnya. Lebih cepat hati nuranimu berbicara tentang sesuatu hal akan kebenaran, cepat-cepat responi. Jangan terjadi pembiaran. Nanti. Jadi hal-hal sebenarnya sepele dalam hidup. Misalnya setiap pagi kita kebenaran yang harus kita polakan adalah menjadi disiplin, bangun pagi-pagi. Kalau kita sudah terbiasa dengan punya waktu pribadi dengan Tuhan, jam 4 atau jam 5 paling lambat, misalnya jam 5 kita sudah bangun, duduk berdoa, menyembah, bisa baca firman. Kalau saudara tidak membangun kedisiplinan, saudara akan berkata, malas, begini. Saudara harus memastikan terus terbangun menjadi gaya hidupmu, sehingga kedisiplinan itu makin menjadi nyata. Jadi saudara dan saya tidak boleh hidup dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu sebenarnya hal yang benar-benar melatih kita, ya. Jadi melatih kita untuk dari hari ke hari memiliki kepribadian yang makin baik, ya. Artinya bertanggung jawab atas hidupmu tanpa dilihat orang, tanpa dilihat pemimpin, sehingga dari hari ke hari kau memiliki kualitas hidup yang kualitas hidup yang baik, yang luar biasa. Karena itu berbicara di mana karaktermu akan berbicara kuat. Pada saat engkau terbangun dengan akurat, engkau akan memanifestasikan karakter itu dengan baik. Hidup di dalam pola kebenaran, hidup di dalam arahan firman, kebenaran itu menjadi gaya hidupmu, sehingga tidak mudah meledak, tidak mudah emosi, ya. Itu sebabnya mari pastikan seluruh hidup kita selalu tulus. Apalagi saudara memiliki roh yang spirit yang berlomba, maksudnya mendahului dalam segala hal, berusaha untuk selalu
hidup kita kan tadi dibilang adalah seperti sebuah perlombaan. Jadi memiliki spirit pionir, selalu unggul gitu, berusaha selalu melakukan yang terbaik tanpa memperhitungkan orang melakukan atau tidak. Tapi saudara selalu terdepan, saudara selalu berusaha. Itu orang yang memiliki spirit pahlawan iman. Amin. Karena kita mau polakan kebenaran itu bukan untuk keuntungan orang lain, tapi keuntungan kita. Dan jika kita mengalami keuntungan itu, pasti jadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Sebentar Bapak Ibu. Harus dicek jangan sampai tiba-tiba sudah putus ya. Lihat yang berikut bahwa seorang pahlawan iman konsisten ya, konsisten dengan kebenaran yang sudah diketahui. Jadi konsisten terus menghidupi kebenaran secara terus menerus, firman yang sudah diketahui. Jadi tidak menjadi familiar, firman itu sudah biasa kita dengar. Tapi menjadikan firman itu sebagai patokan, firman itu sebagai prinsip, firman itu sebagai dasar keyakinan yang kau sudah bangun itu kau harus terus jaga. Tidak boleh menjadi kalau dapat Mam katakan tuh kita menjadi luntur lagi, akhirnya kita menjadi kenapa ya jadi menurun, kehidupan menjadi malah tidak setia lagi, kehidupan malah menjadi kendor. Harusnya terus mengobarkan karunia, terus konsisten menjaga stamina rohani, memastikan hidupmu, kehidupan doamu tetap oke. Di grup pembacaan Alkitab Abah juga tetap oke. Jadi tidak boleh kendor, karena ketika kendor itu berbahaya, kita akan tergoda untuk menjadi down ya. Jadi harus terus menjaga stamina rohani, menjaga keantusiasan. Saudara, kita mengenal statement kita di sini radar, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Jadi terus kita jaga pada waktu sudah mulai tidak ada lagi semangat, mulai menurun, mulai terjadi distract yang membuat menghalangi hidupanmu bergairah. Misalnya apakah itu kondisi hari-hari ini, kondisi ujian-ujian, hal-hal yang seringkali mengganggu dan mengganjal di hati kita. Belajarlah selalu bisa menanggulangi dengan baik. Pastikan bahwa engkau harus menjaga stamina rohani dengan asupan firman, kehidupan doa terus engkau bangun, engkau jaga doa dalam roh, deklarasi firman, mempercaya staminamu akan tetap oke. Ya. Yang berikut bahwa seorang pejuang iman, ya, seorang pahlawan iman adalah seorang yang memiliki kerelaan untuk berkorban. Amin. Seorang pahlawan iman harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Mam selalu bilang kalau saudara misalnya melakukan sesuatu, engkau akan terlatih memiliki spirit yang volunteer, ya, spirit sukarela. Ya, sukarela melakukan segala sesuatu, bukan karena terpaksa. Karena itu terbangun sebuah kesadaran di dalam dirimu. Pada waktu engkau terus menghidupi firman dan terus menjaga stamina roh, dengan mudah akan berbicara di dalam batinmu, dalam hati nuranimu. Sehingga apa saja yang kau dapat lakukan tanpa harus menjadi merasa terpaksa, apakah disuruh atau saudara berinisiatif sendiri, itu dua hal yang berbeda. Artinya bisa saja saudara karena mungkin merasa disuruh, saudara itu bukan berangkat dari hatimu. Kadang-kadang berjalan dengan ada sungut sedikit-sedikit. Kok saya terus, orang lain tidak tapi saya terus. Belajarlah untuk terus taat. Saya pun dulu kondisi di mana dalam pelayanan harus misalnya sebelum menjadi gembala, ya, sejak masih muda, seringkali merasa kita terus, orang lain tidak pernah punya kesadaran. Itu sebenarnya keuntungan dari keunggulan dari dirimu, keunggulan dari kepribadianmu, dimana pada waktu engkau konsisten melakukan firman, mentaati firman, karena itu tadi engkau mengembangkan potensi dalam dirimu. Kalau istilah di pekerjaan itu, bagaimana saudara menyenangkan hati pimpinan, bagaimana di dalam pekerjaan itu engkau bekerja karena ada penilaian, ada ranking. Kalau engkau bekerja dengan baik,
pasti promosi menunggu. Nah, secara rohani pun kita harus melakukan hal-hal yang sebenarnya bagaimana kita membuat hati Tuhan makin senang, makin Tuhan merasa kehidupan kita begitu menarik, kehidupan kita begitu tersedia, sehingga Tuhan makin bekerja, makin memastikan kita terbangun, karena melalui hidup kita anugerahnya akan dilepas dan kita menjadi alat, menjadi anugerah juga bagi orang lain. Pada saat saya renungkan ketika waktu beberapa tahun seketika saya bertobat, misalnya dulu saya paling sering dipakai di KKR besar ketika tim kami, ya, almarhum Pak Monika dengan anak-anaknya yang dulu masa-masa kebangunan rohani yang luar biasa. Ya, anak-anak mereka masih kecil-kecil berkhotbah dengan luar biasa di berbagai, khususnya di kota Manado, dan juga pernah keluar kota-kota yang lain termasuk di Tembagapura pernah, ya. Itu tahun-tahun 94. Ya, 94 di belakang itu, karena 94 saya sudah menuju ke Timika. Saudara, saya selalu merasa kok saya terus, kadang-kadang udah merasa capek, kadang-kadang, tapi ya pada saat itu tuh proses bertumbuh. Kadang-kadang hanya melihat, hanya sepihak, hanya untuk menguntungkan diri kita atau hal-hal yang semampu kita, belum seperti sekarang ini. Jadi sudah seringkali kadang bersyukur saya terus, kenapa tidak yang lain, kenapa saya terus, sampai di doa juga harus saya, sampai di hal ini juga harus saya. Tapi saudara, ketika saya ada di titik ini, ya, saya ternyata menjadi pribadi yang terlatih setelah saya melewati proses itu, ya. Keunggulan kepribadian kita itu akan terbangun ketika saudara dan saya sadar bahwa kalau saudara membangun dari sekarang, engkau akan mendapatkan hal-hal dalam proses berjalannya hidup. Engkau menjadi orang yang kuat, orang yang strong. Hidupmu akan ada di dalam realita Tuhan, di dalam janji Tuhan. Segala berkat menjadi bagianmu. Amin. Tapi kalau engkau tidak taat, tidak setia, hanya memandang kehidupan secara jasmani, engkau tidak akan juga mengalami kehidupan yang berkemenangan. Tapi engkau pasti akan mengalami distract dalam hidup, tantangan yang membuat engkau menyetop perjalananmu, karena kepribadian tidak terbangun akurat, mulai sak dengan keluarga rohani yang lain, karena begitu lemah, mudah tersinggung, mudah ini, mudah itu, kenapa harus saya, kenapa. Saudara tidak akan bisa memiliki kepribadian yang unggul, tapi saudara akan menjadi pribadi yang lembek, pribadi yang dikatakan di sini memiliki iman yang luar biasa. Amin. Jadi itu beberapa bagian yang saudara dan saya harus tanamkan itu menjadi prinsip dalam seluruh hidup kita. Amin. Rela berkorban. Ya, kalau waktu saudara rela berkorban, artinya saudara merelakan dari apa yang menjadi bagian saudara, saudara relakan untuk tersedia bagi orang lain. Misalnya sesuatu yang saudara misalnya makan, contoh, saudara untuk memberi kepada orang, itu karena berangkat dari kesadaran saudara, apa yang terbangun dalam dirimu itu yang kau bagikan kepada orang lain. Tapi kalau saudara tidak ada kerelaan, engkau tidak akan mudah engkau akan melakukan itu, sangat sulit, karena engkau pun mau makan mungkin tidak ada gitu. Tapi saudara mempercaya itu, kita masih punya kesempatan terus melatih diri dari hari ke hari dalam soal pekerjaan Allah. Misalnya kita di sini perlu apa, misalnya kita akan mengadakan misalnya beli kamera. Lalu saudara misalnya, saudara mulai misalnya merasa berat, hidup aja sudah susah gini gitu, sulit untuk saudara bisa berkorban soal pekerjaan Allah. Karena ini adalah mandat, artinya ini adalah agenda kerajaan untuk ke depan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi yang pasti pelayanan di sini pasti akan ditentukan dengan respon saudara, kerjasama saudara, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di sini maju. Misalnya contoh, kita punya AC, kita tidak mendapat bantuan dari mana-mana, tapi kita dari jemaat, kerelaan saudara untuk memberi, sehingga gereja ini menjadi lebih baik, bisa dinikmati. AC-nya kita bisa rasa sejuk ketika kita ada di dalam ibadah, dalam suasana ibadah. Nah, tapi bukan itu sebenarnya. Tapi saudara yang pasti, maksudnya bukan halal itu tujuannya. Artinya hati saudara, melatih hati saudara untuk memandang ini adalah fasilitas untuk memudahkan kita semua sebagai keluarga rohani di dalam pelayanan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi salah satu bentuk sifat ya secara konkret engkau merelakan, merogoh kocekmu, mungkin tabunganmu sedikit untuk menabur. Ini mam, ini saya menabur untuk kebutuhan ini. Ya, jadi
ya semua harus menjadi terlatih ya. Semua maksudnya ini harus benar-benar terbangun di dalam hidup kita masing-masing. Karena sekali lagi itu berangkat dari respon hati kita, spirit yang volunteer. Ya, dengan jemaat belajar menghidupi prinsip-prinsip ini, pada saat saudara semua belajar menghidupi prinsip-prinsip ini, maka percaya bahwa kita semua akan membangun mentalitas sebagai pahlawan iman, menjadi orang-orang yang strong, menjadi orang-orang yang kuat. Maka percaya bahwa di dalam rumah rohani kita punya aset orang-orang jemaat yang begitu luar biasa, punya kekuatan rohani yang dapat diandalkan, punya kekuatan di mana jemaat begitu antusias, mereka begitu luar biasa, berlomba-lomba di dalam perlombaan diwajibkan, berbuat baik, berbuat kebenaran, sehingga kita jemaat kecil tetapi kita terlihat begitu luar biasa. Ini hanya dapat terlihat ketika saudara benar-benar berfokus, konsisten menghidupi firman, bergairah dari hari ke hari menjaga stamina rohanimu. Tidak akan bisa terbangun secara akurat menjadi jemaat yang strong, jemaat yang penuh dengan kegairahan, penuh dengan semangat, penuh dengan realita hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan mencengkram hidup kita kalau kita tidak pernah dibangun. Firman ini sudah datang sebagai material, sudah bagikan setiap hari, ya, setiap jam 12. Maka artinya memastikan kita makin terbangun hidup akurat. Amin. Sehingga segala sesuatu dilakukan tidak dengan terpaksa, tapi engkau memunculkan satu fashion karena engkau beriman. Ini bagian dari kebenaran. Dan satu bukti bahwa engkau menghidupi firman adalah setiap hari engkau menghidupi kebenaran, engkau melakukan firman dan akan terekspresi dalam hidupmu setiap hari. Akan bergairah, ada semangat, ada sukacita, dan pasti menjamin selalu berkemenangan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, sebentar lagi kita selesai. Jadi lumayan panjang dari materi ini, menjagai kehidupan sang pemimpin. Ya, kita lihat yang keempat di sini dikatakan, ya, pastikan sekali lagi menjagai kehidupan seorang pemimpin itu harus menjadi tanggung jawab saudara. Jangan cuma terima yang enaknya. Engkau tidak melihat, artinya engkau tidak mengasihi pemimpinmu, sayang pemimpinmu. Ya, harus memiliki sifat yang berdiri bersama pemimpinmu. Itu tadi beberapa hal. Ketiga dan sekarang keempat, memiliki sikap yang tanggap dengan cepat. Ya, waktu saudara lihat bagaimana pasukan Daud, ketika Daud menginginkan, dia berkata dia haus, ya, sehingga pemimpin itu walaupun ada di tengah-tengah pertempuran yang sengit, tapi pemimpin, seorang pemimpin yang begitu dicintai, Daud yang begitu dicintai oleh pasukannya, 3 orang yang begitu strong, begitu kuat, menerobos pertahanan musuh dan berusaha untuk menimba air, mengambil air dan diberikan kepada Daud. Itu cerita Alkitab sangat luar biasa, dan mempercaya ini menunjukkan orang-orang yang loyal, orang-orang yang benar-benar tanggap dengan cepat apa yang pemimpin bicara, apa yang pemimpin sampaikan. Tidak menjadi orang yang malas tahu, menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang, ini sangat tidak baik, karena akan membuat juga pemimpin tidak akan berfungsi secara maksimal. Ketika tidak ada respon, ketika tidak ada sikap hati yang baik, sehingga yang terjadi adalah pemimpin juga tidak akan bisa memanifestasikan kehidupan pelayanan yang makin kuat, tapi akan mengalami juga kendala-kendala. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk saudara lakukan. Cepat tanggap apa yang diminta. Misalnya melihat, misalnya contoh, seringkali kalau khotbah kepanasan, dan karena sebagian kita pintu jendela dibuka dan sebagian AC jalan, dan itu yang membuat tidak bisa tidak bisa merasa selalu rasa kepanasan yang berlebihan, keringat dan saya jerah, sehingga membuat saya tidak nyaman. Misalnya saya minta kipas angin, saudara tanpa saya meminta, saudara sudah tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Sebagai pelayan misalnya, sebagai pengerja, apa yang harus saya lakukan untuk bantu sehingga dia bisa dengan mudah gitu, tetap teguh, tetap strong, tidak terganggu karena kepanasan, kipas-kipas, lap keringat kiri kanan karena keringat mengguyur, ya. Itu salah satu contoh. Jadi hal-hal yang lain, saudara, kalau engkau melatih dirimu menjadi tanggap cepat terhadap apa yang pemimpin inginkan, maka mempercaya bahwa pasti engkau akan berfungsi dengan baik. Amin. Berbahagialah saudara, anak-anak rohani yang terus melatih diri, terus melakukan bagian
hal-hal kebaikan-kebaikan, kau memperhatikan apa yang menjadi bagian mensupport, mendukung, Mam sangat berbahagia ya. Selain engkau, Mam katakan kau adalah anak di dalam rumah yang begitu melakukan bagianmu, melihat apa yang menjadi kebutuhan pemimpin, apa yang menjadi kerinduan daripada pemimpin, sehingga engkau dapat berfungsi dan menjadi anak kebanggaan, menjadi anak yang membahagiakan di dalam rumah ya. Jangan diulang-ulang bicara, ulang-ulang itu menjengkelkan. Jadi membuat kita seringkali menghadapi juga dilema di sini. Jadi akhirnya kita menjadi lemah sebagai pemimpin juga, kadang kita menjadi syak, menjadi terdistract juga dengan hal ini. Tapi ya kita harus berusaha. Kita tidak boleh terpengaruh hanya karena satu orang. Kita harus terus sebagai pemimpin harus terus belajar untuk berfungsi menjadi lebih baik dan berharap untuk setiap kehidupan daripada anak-anak rohani. Masih ada orang-orang yang begitu strong, begitu luar biasa, mempercaya kita akan terus bergandengan tangan, berkolaborasi. Amin. Pastikan engkau ketika mendengar firman ini, cek hidupmu, hal-hal apa yang seringkali mungkin pemimpin sudah menyampaikan, Mam sebagai pemimpin, sebagai orang tua rohani sudah menyampaikan, tapi engkau lambat dalam mengeksekusi. Ayo, jangan melelahkan ya, karena ini sangat melelahkan pemimpin. Berulang-ulang dikasih tahu. Amin. Ketika engkau taat, ketika engkau mendengar arahan dengan baik, maka dan engkau mengeksekusi, segera melakukan, Mam percaya akan sangat membahagiakan, akan sangat menyenangkan. Amin. Jadi siang ini kita percaya, kita semua ketika kita melakukan bagian kita, baik sebagai jemaat juga sebagai pemimpin, tadi Alkitab berkata tidak dengan terpaksa sebagai pemimpin. Jadi melakukan dengan taat, dengan setia, sehingga di Ibrani 13 tadi ya, sehingga apa yang diperintahkan sebagai tugas mereka adalah menjagai jiwa saudara. Jadi pada saat saudara belajar taat, belajar terus setia, maka Mam percaya engkau akan menjadi anak kebanggaan. Amin. Dengan sukacita, pemimpin akan mengalami sukacita yang luar biasa, bukan sebaliknya duka cita ya. Mari siang hari ini Mam percaya kita menyelesaikan menjagai kehidupan sang pemimpin adalah sangat penting. Menjagai kehidupan seorang pemimpin dalam rumah rohani sangatlah penting. Jika ada saudara, Bapak Ibu di rumah mendengarkan siaran ini, ajarkan jemaat. Mari bangun mereka. Kalau engkau adalah pemimpin, ajarkan jemaat, sehingga mereka tidak justru berbalik dari menjadi seseorang yang menyerang, justru menyerang pemimpin. Karena ada banyak hal-hal yang terjadi menyerang pemimpin, melakukan hal-hal yang salah, yang akhirnya merusak pelayanan. Tapi jadilah orang yang selalu bisa berkonsiliasi dengan baik, saling memahami bahwa pemimpin juga kadang-kadang salah, seringkali merasa terlalu benar dan membiarkan hal-hal sebenarnya harus diselesaikan, terjadi pembiaran. Jadi mari belajar menjadi pemimpin dan jemaat menjadi satu kesatuan, keluarga rohani antara orang tua dengan anak, orang tua rohani dengan anak rohani yang taat, yang setia, sehingga dapat memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan. Jika engkau adalah jemaat, dengarkan firman ini, lakukan bagianmu, dan saya percaya sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jika engkau dengar-dengaran, engkau taat setia di dalam jemaat di mana Tuhan percayakan engkau ada di sana, pasti engkau akan diberkati Tuhan. Menjadi pemimpin juga jangan mau hidup sebagai seorang pemimpin tapi kita tidak tegas. Menjadi pemimpin kita tidak bisa memberikan arahan. Apa-apa semua selalu jemaat yang atur atau apa segala macam. Ya, saya percaya bahwa sebagai pemimpin Tuhan kasih kita otoritas. Dan ketika mereka di-set dengan baik, diajar, dipolakan, maka mereka akan menghargai urapan yang ada di dalam pemimpin mereka. Jadilah bijak, jadilah contoh teladan. Paulus berkata bahwa hidup yang Paulus hidupi adalah sebuah teladan. Jadi mari kita semua bersama-sama, saya tahu saya pun sebagai pemimpin di sini terus belajar dan akan membiarkan Tuhan makin bekerja sehingga memakai hidup kita tidak berseberangan dengan jemaat dan hanya terjadi perpecahan, tapi merangkul mereka jika ada kesalahpahaman, ada hal-hal masalah-masalah yang terjadi, dengan cepat merangkul mereka. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah menginginkan diskriminasi, tetapi rekonsiliasi. Bagaimana dia harus mengampuni
mengampuni wanita berdosa. Ya, dia tidak diskriminasi seperti kebanyakan orang Farisi. Dan makanya Tuhan berkata, ambil batu kalau kamu merasa tidak berdosa, ambil batu lempari dia. Itu adalah salah satu contoh bahwa tugas kita bukan mendiskriminasi orang, tapi harus merekonsiliasi. Amin. Harus rekonsiliasi, berdoa ketika kita mendengar ada keluarga rohani atau ada jemaat, mereka mengalami kondisi-kondisi yang mungkin menjadi lemah, menjadi down. Tugas kita adalah mari kita saling mendoakan. Tuhan memberkati kita semua siang ini, dan shalom. Ya, waktu kita habis, puji Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur di hari ini, siang hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami, kebenaran yang sudah kami pelajari bersama, menjagai kehidupan seorang pemimpin amatlah sangat penting. Karena ketika kami berfungsi menjagai pemimpin di dalam rumah rohani dengan baik, kami akan menjadi anak di dalam rumah dengan luar biasa, dapat menopang pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada seorang pemimpin, pada orang tua rohani di mana kami berjemaat, di mana kami ada. Itu sebabnya kami berdoa, berikan juga hikmat bijaksana kepada orang tua sebagai pemimpin rohani dalam jemaat, sehingga terus bertumbuh dalam pengurapan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan, memimpin jemaat. Tidak lagi menjadi pemimpin yang mudah disetir, mudah diombang-ambingkan, bahkan tidak tegas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ketika ada kedisiplinan, ada hidup yang tertib, disiplin, ada pola ilahi terbangun, maka kami percaya seluruh jemaat akan dengan mudah di-set, dengan mudah mereka dibawa, dengan mudah mereka diselaraskan. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman tidak lagi menjadi sebuah informasi belaka, menjadi wacana, menjadi informasi yang sekedar diketahui, tetapi kami berdoa firman adalah kebenaran yang absolut. Setiap orang, baik pemimpin, baik jemaat, harus bersama-sama hidup mentaati firman, sehingga pola terbangun, saling mempengaruhi dalam hidup, memberi dampak, memberi efek, memberi impartasi yang luar biasa. Hamba berdoa siang ini seluruh jemaat akan sama, keluarga rohani, anak-anak rohani, jemaat GBI Apostolik, hidup mereka makin naik, makin meningkat. Ada sebuah akselerasi ketika mereka meresponi dengan cepat, mentaati, maka sebuah percepatan yang Tuhan kerjakan akan terjadi dalam hidup rohani mereka. Tidak ada lagi delay, tidak ada penundaan, karena kami percaya segala yang terbaik Tuhan janji sediakan dari ruang tahta Allah Bapa turun memenuhi seluruh keluarga rohani, baik suami, baik istri, baik anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Hidup tak akan sama dari hari ke hari, selalu mengalami realita hadirat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, hati yang tersedia, roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah, ada pada setiap jemaat. Mereka belajar taat, berkolaborasi dengan pemimpin, menjadi anak di dalam rumah dan menjadi membanggakan, menjadi orang-orang dipercaya, menjadi orang-orang yang luar biasa, tanda dan alamat, karena hidup mereka dibangun di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati kota kami dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah terus tercurah bagi kota kami, kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada seluruh umat yang ada di kota ini. Apapun yang dialami oleh kota kami, fakta apapun, kami terus berkata intervensi Tuhan lebih besar berkuasa atas kota kami, pemerintah kami Tuhan, pemimpin, Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajarannya Tuhan, tim COVID-19, para dokter, para perawat, para menteri, aparat keamanan, kami berdoa TNI Polri, Tuhan memberkati sehingga kota kami tetap ada di dalam intervensi Tuhan, ketika setiap orang bekerja dengan baik, ketika setiap orang melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga masyarakat menjadi masyarakat yang taat. Di sanalah berkat-berkat Allah tercurah. Terima kasih Bapak, kami berdoa sehingga apapun ke depan kami tetap percaya di dalam kendali Tuhan. Berdoa bangsa kami diberkati, Tuhan terus juga membawa bangsa kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kondisi-kondisi apapun, segala bentuk peraturan yang sudah Tuhan keluar untuk membawa kami tetap mencegah, tetap membatasi penyebaran COVID-19. Berbagai peraturan-peraturan yang dibuat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga semua dapat berjalan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur Bapa siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkat Allah mengalir bagi seluruh keluarga anak-anak rohani, sehat, kuat,
dalam hidup mereka. Mereka semua baik-baik dalam perlindungan Tuhan, baik yang bekerja di Tembagapura, bahkan di area Persai dan sekitarnya Kuala Kencana. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat menyertai, melindungi, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, bahkan seluruh kehidupan kami, keluarga, baik suami istri, anak-anak, baik di luar kota, di dalam kota, di mana saja. Kami percaya semua kami baik-baik. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Dedi Manayang dalam ulang tahun hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, ya, berkat Allah mengalir tercurah, menjadi suami yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik. Berkati keluarga rumah tangganya, istrinya Ibu Lita dan anak-anak mereka, usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan diberkati bersama dengan anak-anak. Kami juga berdoa, mungkin ada jemaat-jemaat yang lain ulang tahun, hamba tidak dapat melihatnya dengan jelas, bahkan mungkin tidak ada di informasi. Kami berdoa Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bersyukur siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita menerima berkat siang ini, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Selamat makan siang. Jangan lupa berbagi jika ada kelebihan, dan tetap strong, tetap kuat. Sampai ketemu besok. Besok kita akan lanjut dengan materi tentang peta pertumbuhan rohani. Penting bagi kita untuk mengetahui peta pertumbuhan rohani, akan sangat menolong kita dari hari ke hari untuk dapat melihat rekam jejak, ya, yang kita jalani, sehingga membuat kita bangkit makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Selamat siang dan shalom.